Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada masa pandemi saat ini, kalian harus sering mencuci tangan, memakai masker, dan makan makanan bergizi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ageng Rahmarstia Ajnetias dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme. Ikuti terus ya. Sebelum ke penjelasan, berikut merupakan kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada tubuh makhluk hidup. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat membedakan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian enzim. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui klasifikasi enzim berdasarkan tempatnya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui komponen-komponen enzim. Yang keempat, siswa dapat mengetahui sifat-sifat enzim. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan cara kerja enzim. Dan yang keenam, yaitu siswa dapat menjelaskan zat-zat inhibitor yang menghalangi kerja enzim. Apa ada yang tahu apa itu metabolisme? Ya, betul sekali. Metabolisme merupakan reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang menghasilkan energi atau memerlukan energi. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa yang kompleks dengan molekul yang besar menjadi senyawa yang sederhana dengan molekul yang lebih kecil, serta menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa yang sederhana dengan molekul yang kecil menjadi senyawa yang kompleks dengan molekul yang lebih besar, serta memerlukan energi. Contoh dari proses katabolisme adalah reaksi penguraian lemak, karbohidrat, dan lainnya. Pada proses metabolisme baik katabolisme atau anabolisme ini akan memerlukan zat tertentu, yaitu enzim dan ATP. Enzim pada proses metabolisme ini berfungsi sebagai biokatalisator, sedangkan ATP berfungsi sebagai penyedia energi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim ini akan mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut dengan produk. Penamaan enzim biasanya sesuai dengan substratnya. Misalnya, enzim amilase yang akan mengubah amilo menjadi glukosa. Selain itu, penamaan enzim juga sesuai dengan manfaat enzim tersebut. Misalnya, enzim oksidase yang akan berperan pada proses oksidasi. Yang kedua adalah klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim berdasarkan tempat kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu enzim intraseluler dan ekstraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Misalnya adalah enzim katalase. Enzim ini akan mengubah H2O2 atau hidrogen peroksida yang merupakan racun bagi tubuh menjadi H2O dan O2 yang digunakan oleh tubuh. Sedangkan untuk enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerjanya itu di luar sel. Contohnya itu enzim pencernaan seperti pepsin, lipase, dan renin. Ketiga enzim ini merupakan hasil sekresi dari lambung. Yang ketiga adalah komponen enzim. Komponen enzim ini dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostatik. Apoenzim merupakan komponen enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus prostatik merupakan komponen enzim yang tersusun atas non-protein. Gugus prostatik ini dibagi menjadi dua juga, yaitu
kofaktor, dan koenzim. Kofaktor merupakan komponen non-protein enzim yang berupa senyawa anorganik, sedangkan koenzim merupakan komponen enzim non-protein yang berupa senyawa organik. Contoh dari kofaktor adalah senyawa natrium, klorida, dan lainnya yang bermanfaat pada proses metabolisme. Sedangkan contoh dari koenzim adalah NADH dan vitamin. Jadi, bagian keseluruhan yang mencakup apoenzim dan gugus prostetik disebut dengan holoenzim. Yang keempat adalah sifat-sifat enzim. Sifat enzim pertama, enzim bersifat seperti protein, yaitu mengubah jika dipanaskan pada suhu tinggi, yaitu sekitar 50 derajat Celcius. Enzim akan mengalami kerusakan atau sering disebut dengan denaturasi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, yaitu enzim akan bekerja pada substrat tertentu. Misalnya, enzim bertialin pada mulut. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim ini akan mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Ada yang tahu apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi merupakan energi minimum suatu reaksi agar dapat terjadi. Sifat enzim yang keempat yaitu enzim diperlukan dalam jumlah sedikit dan enzim ini dapat digunakan berkali-kali. Enzim akan mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi, sehingga jika enzim tersebut tidak mengalami kerusakan dapat digunakan kembali. Yang kelima, enzim bersifat irreversibel atau bekerja secara bolak-balik, yang artinya enzim dapat menguraikan atau membentuk senyawa tersebut kembali. Contohnya, enzim maltosa akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, yang kelima adalah cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang berfungsi sebagai katalis. Mula-mula, enzim akan berikatan dengan substrat. Setelah terbentuk zat hasil atau produk, enzim tersebut akan terlepas. Terdapat dua teori yang menerangkan cara kerja enzim ini. Teori yang pertama adalah lock and key, yang kedua ada Indisfit. Pada teori lock and key atau teori gembok dengan kuncinya, enzim memiliki sisi aktif yang spesifik, sehingga substrat harus memiliki molekul tertentu yang sesuai dengan sisi aktif enzim tersebut. Enzim akan berikatan dengan substrat membentuk ikatan yang kompleks. Namun, apabila sisi aktif enzim tersebut tidak sesuai dengan substrat, maka tidak akan terjadi ikatan kompleks. Lalu yang kedua, ada teori Indisfit atau kecocokan yang terinduksi. Pada teori ini, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang fleksibel, sehingga pada saat sisi aktif enzim itu berikatan dengan substrat, sisi aktif enzim akan termodifikasi sesuai dengan substratnya. Jadi, yang termodifikasi adalah sisi aktif enzimnya, sedangkan substratnya tetap. Sampai sini bisa dipahami? Yang terakhir adalah zat penghambat kerja enzim atau inhibitor. Reaksi kimia tertentu secara selektif dapat menghambat kerja enzim. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor irreversibel dan inhibitor reversibel. Inhibitor irreversibel terjadi apabila inhibitor tersebut berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen, sehingga memiliki ikatan yang kuat dan tidak mudah terlepas. Hal ini menyebabkan enzim tersebut tidak aktif dan tidak dapat bekerja kembali. Dan yang kedua, inhibitor reversibel terjadi apabila inhibitor tersebut berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah, sehingga
mudah terlepas. Inhibitor reversibel dibedakan menjadi dua juga, inhibitor reversibel kompetitif dan inhibitor reversibel non-kompetitif. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.